Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prasetyaningsih, NPM 1951030032. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas B semester kelima. Di sini saya akan menjelaskan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa, yaitu jual beli persediaan yang diperuntukkan untuk menunaikan tugas akhir semester di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. PT Kusuma Abadi mengakuisisi saham kepemilikan PT Aditya Jaya pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar 75%. Pada saat itu, nilai wajar PT Aditya Jaya adalah 600.000. Sebanyak 450.000 dikuasai oleh PT Kusuma Abadi dan sisanya sebanyak 150.000 dikuasai oleh non-pengendali. Saat itu, PT Aditya Jaya bernilai buku sebesar 300.000. Selisih ini diakibatkan karena adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku yang meliputi peralatan, kendaraan, dan gedung. Pada tabel umur ekonomis, di sini terlihat bahwa mesin memiliki selisih sebesar 115.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, peralatan sebesar 25.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, gedung sebesar 100.000 dengan umur ekonomis 10 tahun, goodwill sebesar 60.000 dan selisih keseluruhan yaitu 300.000. Pada akhir tahun 2021, PT Aditya Jaya selaku anak perusahaan PT Kusuma Abadi melaporkan pembukuan laba bersih selama masa operasionalnya yaitu sebesar 200.000. Kemudian pada bulan November tahun 2021, PT Aditya Jaya juga membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 60.000. PT Kusuma Abadi yang merupakan perusahaan induk menyusun laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dengan neraca saldo setelah penyesuaian PT Kusuma Abadi dan PT Aditya Jaya sebagai berikut. Berikut ini adalah data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Dan yang diminta dalam soal ini yaitu yang pertama, berapakah saldo investasi yang diakui oleh PT Kusuma Abadi per 31 Desember 2019? Yang kedua, berapakah saldo investasi yang diakui oleh entitas anak atau PT Aditya Jaya per 31 Desember 2021? Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Dan yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada PT Kusuma Abadi dan PT Aditya Wijaya per 31 Desember 2020. Di sini telah terlihat adanya neraca saldo setelah penyesuaian. Ini sama seperti di soal tadi ya. Nih. Transaksi hulu, transaksi hilir. Yang pertama-tama kita harus mencari nilai buku dan nilai wajar. Walaupun tadi diketahui di soal nilai bukunya sebesar 300.000, dan nilai wajarnya 600.000 ya. Ini nilai buku dan nilai wajar PT
Aditya Jaya. Porsinya masing-masing 75% itu induk dan 25% non-pengendali. Jadi nilai bukunya induk 225.000, non-pengendali 75.000, nilai wajar Aditya Jaya 600.000, porsi 75% induk 450 dan non-pengendali 25.000, 25% senilai 150.000. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mencari diferensial, tabel diferensialnya. Tadi kan di soal mesin, peralatan, gedung, goodwill itu total diferensialnya 300.000 dengan masing-masing selisih. Mesin 115.000, peralatan 25.000, gedung 100.000, dan goodwill 60.000. Ini semua dialokasikan selisihnya. Porsinya 75% induk dan 25% non-pengendali. Sisa umurnya peralatan 5 tahun, mesin 5 tahun, dan gedung 10 tahun. Di sini amortisasi selisih didapat dari selisih dibagi umur. Dapatlah senilai 23.000 untuk amortisasi selisih mesin, 5.000 amortisasi selisih peralatan, dan 10.000 amortisasi selisih gedung. Kemudian, amortisasi selisih ini juga mempunyai porsi kepemilikan masing-masing, yaitu 75% induk dan 25% non-pengendali. 23.000 untuk mesin, amortisasi selisihnya 23.000. Porsi kepemilikan induk sebesar 17.200 dan non-pengendali 5.720. Kemudian 5.000, ini 75%-nya 3.750. Maaf, ini 50 ya. Dan 25%-nya untuk non-pengendali 1.250. Kemudian untuk gedung, amortisasi selisihnya 10.000, untuk kepemilikan 75% induk 7.500, dan kepemilikan 25% non-pengendali 2.500. Jadi di sini telah diketahui total diferensialnya. Kemudian yang selanjutnya kita harus mencari laba yang diakui. Perhitungan laba yang diakui oleh induk dan non-pengendali masing-masing, porsi induk 75% dan non-pengendali 25%. Di sini laba yang diakui tadi kan di soal itu 200.000. Di soal 200.000 ini dibagi porsi masing-masing. 200.000 porsi 75% senilai 150.000 dan porsi 25% 50.000. Kemudian laba ini harus dikurangi dengan amortisasi selisih mesin, amortisasi selisih peralatan, amortisasi selisih gedung, hulu persediaan dan hilir persediaan. Di sini tadi kita udah cari amortisasinya. Yang ini ya, amortisasi selisih.
Masing-masing kepemilikan 75% dan masing-masing kepemilikan 25%. Oke. Sama ya. Kemudian persediaan di transaksi hulu dan hilir. Keuntungan di transaksi hulu dan hilir ya. Di hulu kan keuntungannya 30.000 dan keuntungan di hilir 10.000. Nah, di sini 30.000 ini kenapa nggak dibagi? Karena kan transaksi hulu ini dia tidak ke induk tapi ke luar. Dia hanya transaksi untuk perusahaannya saja. Kalau hilir tadi kan keuntungannya 10.000. Nah, ini dibagi porsinya. 10.000 untuk induk, 75.000, 7.500, dan 25% untuk non-pengendali, yaitu 2.500. Kemudian setelah labanya dikurangi, dihasilkan masing-masing porsi laba yang diakui setelah penyesuaian induk 75% senilai 84.000 dan non-pengendali 25% senilai 38.030 rupiah. Setelah perhitungan laba, kita harus menghitung nilai investasi atas PT Anak. Sama aja ya, porsinya masih 75-25. Saldo per 1 Januari. Saldo per 1 Januari ini, tadi kan masing-masing porsi itu induk mengakuisisi 45.000 ya. 450.000 rupiah. Dan non-pengendali 25% 150.000. Itu tadi tuh nilai wajarnya itu kan 600.000. Nilai wajar PT Aditya 600.000. Nah, Kusuma Abadi atau selaku perusahaan induk itu mengakuisisi 75%. 75% dari 600.000 ini kan 75% dari 600.000 ini kan 450.000. Dan 25% dari 600.000 ini kan 150.000. Nah, nih. Kemudian saldo ini ditambah atas pembagian laba. Tadi diketahui pembagian laba, PT Aditya Jaya itu mengumumkan pembagian labanya senilai 200.000. Rp200.000 ini sama untuk porsinya Kusuma Abadi selaku induk dan Aditya sendiri selaku perusahaan anak. Nah, jadi 75% dari 200.000 ini 84.000 dan 25% dari 200.000 itu 38.000. Kemudian dikurangi oleh pembayaran dividen. Nah, tadi PT Aditya Jaya juga mengumumkan pembayaran dividen sebesar 60.000. 60.000 ya, dia mengumumkan pada bulan November. Sama, sesuai porsinya. Untuk porsi induk, 75% dari 60.000 ini itu senilai 45.000. Dan porsi 25% non-pengendali dari 60.000 itu 15.000. Nah, ini setelah dilakukan penambahan oleh laba dan pengurangan dari pembayaran dividen, didapatlah saldo per 31 Desember.
Ini kan yang Januari, investasi awal. Nah, kalau yang ini saldo akhir. 75% atau entitas induk PT Kusuma Abadi itu 489.000 dan non pengendali sebesar 25% atau PT Aditya Jaya sebesar Rp173.030. Selanjutnya dilakukan pengecekan saldo investasi. Saldo investasi yang awal tadi kan 450.000 dan non pengendali 150.000. Ini investasi awal. Nah, investasi awal ini ditambah sama ini tadi. Ditambah laba, dikurang dividen. Jadi saldo investasi akhirnya senilai 489.000 untuk 75% kepemilikan dan Rp173.030 untuk 25% kepemilikan. Selanjutnya ekuitas. Ini ekuitas dari saldo saham biasa Aigo saham, dan saldo laba. Masing-masing perusahaan Kusuma Abadi itu 75%, 225, dan non pengendali PT Aditya Jaya 25% senilai 75.000. Kemudian laba. Labanya tadi sudah diketahui. Nih, yang laba yang diakui setelah penyesuaian. 84.000 dan 38.030 rupiah. Oh iya, diferensial ini didapat dari tabel diferensial yang tadi ya. Ini. Dari sini. Nah, setelah laba yang diakui sudah kita hitung, investasi sudah kita hitung, dan saldo investasi sudah kita cek, selanjutnya yaitu kita melakukan eliminasi. Nih, adanya jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu mengeliminasi akun-akun dari yang tidak diperlukan ya, atau kita namakan jurnal eliminasi. Yang pertama, kita harus mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Berarti menurut neraca saldo tadi ya, menurut nilai buku PT Aditya Jaya. Modal disetor, Aigo saham, dan saldo laba. Di neraca saldo tadi, nih, PT Aditya Jaya.
Saham biasanya 100.000, Aigo saham 50.000, dan saldo laba 150.000. Kemudian di sini saya salah menulis aturan investasi PT benar ya, Aditya Jaya. Investasi Kusuma Abadi. Senilai 225 dan kepentingan non pengendali 75.000. Ini didapat dari sini tadi. Perhitungan nilai investasi. Maaf salah, itu ya benar. Ya. Dari nilai buku. Nih. Kemudian yang selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Diferensial ini dari tabel diferensial ini ya. Mesin, peralatan, gedung, goodwill. Dan itu kepemilikan masing-masing itu sebesar 75% dan 25% itu yang ini. Yang kita gunakan itu yang selisihnya. Selisih nilai bukunya. Mesin 115.000, peralatan 25.000, dan gedung 100.000, goodwillnya 60.000. Pada investasi PT Kusuma Abadi sebesar 225.000 dan kepentingan non pengendali 75.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Beban penyusutan gedung, mesin, dan peralatan pada gedung, mesin, dan peralatan. Beban penyusutan ini itu dari amortisasi. Amortisasi selisih. Nah. Amortisasi selisih mesin, peralatan, dan gedung. Mesin 23.000, peralatan 5.000, dan gedung 10.000. Sama halnya dengan gedung, mesin, dan peralatan ya. Sama-sama dengan jumlah sama. Kemudian selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Laba atas PT anak pada investasi PT Aditya Jaya. Ini salah lagi, ini aturan PT Kusuma Abadi. Nah, ini labanya masih sama dari kita menghitung laba, perhitungan laba tadi. Nih. Induknya 84.000, non pengendalinya
38.000. Pendapatan non pengendali, kepentingan non pengendali, berarti ini PT Aditya aja, PT Aditya Jaya. Nah, nih. Non pengendali itu berarti entitas anak. Jadi laba atas PT anak senilai 84.000 pada investasi PT Kusuma Abadi senilai 84.000. Pendapatan non pengendali senilai 38.030 rupiah pada kepentingan non pengendali senilai 30.030 rupiah. Kemudian kita harus mengeliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi PT Kusuma Abadi itu tadi senilai 45.000 ya. Dan kepentingan non pengendali ini PT Aditya Jaya. Investasi dividen ya, pembagian dividennya. Tadi kan dividennya 60.000 dibagi 75%, 45.000 dan 25% 15.000. Di sini. Jadi jurnalnya investasi PT Kusuma Abadi senilai 45.000 pada dividen senilai 45.000, kepentingan non pengendali senilai 15.000 pada dividen senilai 15.000. Selanjutnya yaitu eliminasi transaksi persediaan yang telah direalisasikan. Ini di hulu. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Yang telah direalisasikan itu berarti yang ini kan. Yang direalisasikan. Yang masih disimpan. Pendapatan yang masih direalisasikan pada hulu. Ini hulu. Yang tadi hilir. Yang direalisasikan sebesar 340.000, yang disimpan 60.000, BPP keuntungannya 30.000, beban pokok penjualannya 30.000 dan keuntungannya 30.000. Yang kita pakai untuk di jurnal yang ini. Ya, yang di bawah. Tadi yang telah direalisasikan kan 340.000. Pendapatan penjualan senilai 340.000 dan beban pokok penjualan. Senilai 340.000. Nah, tadi yang belum direalisasikan, kita juga sudah melihat kan, pendapatan penjualan yang belum direalisasikan itu di gudang ada 60.000. Dan beban pokok penjualannya 30.000, persediaannya 30.000. Jadi di sini jurnalnya pendapatan penjualan senilai 60.000 pada beban pokok penjualan senilai 30.000 dan persediaan senilai 30.000. Selanjutnya nih eliminasi hilir.
yang telah direalisasikan dan belum. Kita lihat lagi nih di tabel transaksi hilir. Transaksi hilir yang direalisasikan itu 60.000 pendapatannya. Yang masih disimpan pendapatannya 40.000, beban pokok penjualannya 30.000 dan keuntungannya 10.000. Nah, ini yang akan dipakai juga. Di sini yang telah direalisasikan tadi 60.000 ya, pendapatan penjualannya 60.000 pada beban pokok penjualan senilai 60.000. Yang belum direalisasikan tadi 40.000 pendapatannya, beban pokok penjualannya 30.000 dan keuntungan. Keuntungan karena belum dijual jadi persediaan senilai 10.000. Jadi pendapatan penjualan senilai 40.000 pada beban pokok penjualan senilai 30.000 dan persediaan senilai 10.000. Oke. Setelah kita mengetahui jurnal eliminasinya, itu selanjutnya kita mencari atau membuat kertas kerja atau worksheet. Nih, kertas kerja. Oke, yang selanjutnya yaitu kita membuat kertas kerja atau worksheet. Oke. Di sini sama. PT Kusuma Abadi, PT Aditya Jaya, ini sama aja neraca saldo tadi, nominal-nominalnya. Cuman yang menjadi perbedaan adalah di penghasilan dari entitas dan investasi entitas anak. Di sini tadi kita udah cari ya. Kan saldo investasi per 30 Desembernya 483.000 itu PT Induk dan non pengendalinya 173.030 rupiah. Terus untuk penghasilan entitas anak itu sama aja kayak laba. Nama lainnya laba. Jadi yang non pengendali atau 25% itu 38.030 rupiah. Dan yang induk itu 84.000 rupiah. Jadi kita masukin aja di worksheetnya. Investasi anak 489.000, 489.000 dan penghasilan dari entitas 84.000. Kita tambah totalnya itu di debit PT Kusuma Abadi 4.779.000 dan di kredit 4.779.000. Balance ya. Nah, kalau yang di PT Aditya Jaya ini tinggal aja dijumlahin semua. Harus balance juga. 2.260.000 dan 2.260.000 debit kredit. Oke, yang selanjutnya yaitu bagian jurnal eliminasi. Di sini tadi di persediaan, di akun persediaan itu terdapat 40.000 di kredit, itu didapat dari jurnal eliminasi. Persediaan di kredit pada transaksi hulu 30.000 ditambah dengan persediaan
di transaksi hilir 10.000. Jadi persediaan di kredit itu sebesar 40.000. Selanjutnya investasi ya, investasi di kredit 45.000, 38 534.000, 534.000 ini didapat juga dari jurnal eliminasi. Oke, kita hitung. Investasi yang dikredit itu ada 22.500, 225.000, kemudian ditambah investasi lagi di kredit 225.000, kemudian investasi lagi itu ada 84.000. Senilai 534.000. Ini yang dikredit, dan yang didebit itu investasi dividen 45.000. Sama ya. Debit 45.000 dan kredit 534.000. Selanjutnya ini ada mesin. Mesinnya 115.000 debit, 23.000 kredit. Mesin, peralatan, gedung ini didapat dari sini. Dan yang mesin tadi, mesin yang di gedung mesin peralatan bagian debit itu didapat dari nilai buku atau selisih di tabel diferensial. Dan gedung mesin peralatan di bagian kredit itu didapat dari amortisasi. Nah, kita lihat ya di sini. Untuk mesin sama 115.000 debit, kredit 23.000. Peralatan di debit 25.000, di kredit 5.000. Dan gedung di debit 10.000, di debit 100.000 dan di kredit 10.000. Goodwill juga tadi sama. Goodwillnya 60.000. Kemudian saham biasa, aigo saham, saldo laba. Ini sama-sama dapat dari jurnal eliminasi. Ya. Saham biasa, aigo saham, dan saldo laba. Saham biasa 100.000, aigo saham 50.000, dan saldo laba 150.000. Kemudian kepentingan non-pengendali. Ini kepentingan non-pengendali 15.000 dan 180. Aturan ini 188.
Nah, kita hitung ya. Kepentingan non-pengendali. Di sini kepentingan non-pengendali ada 75.000 di kredit. Ada lagi di sini 75.000 lagi. Dan di laba ada 30.000. 30. Kita jumlah bener ya, 180.030 dan tadi kepentingan non-pengendali yang di debit 15.000. Ini tadi benar ternyata. Sama ya. Kemudian pendapatan penjualan, penghasilan dari entitas anak, dan pendapatan non-pengendali. Ini nanti pendapatan penjualannya di skip dulu. Saya mau jelasin penghasilan entitas anak ini apa sih? Penghasilan entitas anak ini laba. Sama aja kayak laba. Tadi di jurnal sama, 84.000 dan pendapatannya juga 30. Kita cari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan hulu hilir. Pendapatan penjualan yang didebit dulu ya. Yang didebit pendapatan penjualan didebit 60.000. 60.000 dan 40.000. Di sini juga ada 340.000. Kita jumlahkan jadinya 500.000. Kita masukkan pendapatan penjualan senilai 500.000. Kemudian beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di kredit 340.000 ditambah 30.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000. Kita jumlah 1 juta. Beban pokok penjualan
Selanjutnya itu ada beban penyusutan. Beban penyusutan itu dari sini. 10.000, 23.000, dan 5.000. Ditambah 38.000 ya. Tadi 1 juta. Bukan ini. Ini 38.000. Kemudian dijumlahin antara ini 490 ya. Dijumlahin debit kreditnya dan dihasilkan. Oh ya, ketinggalan dividennya 60.000. Dividen 60.000 itu didapat dari sini. 45.000 ditambah 15.000, bagian di kredit 60.000. Setelah itu, setelah dijumlahkan dapat hasil debitnya 1.312.30 rupiah dan 1.312.30 rupiah. Kemudian kita beralih ke saldo konsolidasi. Kalau saldo konsolidasi ini tinggal dijumlah-jumlahkan saja. K100.200 ditambah 500.000 ditambah 1 hasilnya 1.700.000. Kemudian persediaan 40.000 di kredit. Pendapatan entitas anak 489.000 ditambah 45.000 dikurang 534.000 0. Mesin 1.500.000 ditambah 1 juta dikurang ditambah 1.015 dikurang 23.000 2.592. Akumulasi penyusutan 600 ditambah 300 900. Peralatan 200.000 ditambah 170.000 ditambah 25.000 dan dikurang 5.000, hasilnya 390.000. Akumulasi penyusutan 45.000 ditambah 10.000 hasilnya 55.000. Gedung 600.000 ditambah 400 ditambah 100 dikurang 10.000 1.090.000. Akumulasinya 60.000 ditambah 40.000 100.000. Goodwillnya 60.000 ditambah 60.000 120.000. Utang usaha 800.000 ditambah 400.000 120.000. Saham biasa 500 ditambah 100 dikurang 100 500. Aigo saham 200 ditambah 50 dikurang 50 sama dengan 200. Lalu laba 900 ditambah 150 dikurang 150 sama dengan 900. Kepentingan non pengendali 15.000 dikurang 180.000 dikredit 165.030 rupiah. Pendapatan penjualan sama sampai bawah dijumlah dan hasilnya 6.360.030 rupiah debit dan 6.360.030 rupiah di kredit. Oke, selanjutnya kita lanjut ke laporan keuangannya. Di sini ada laporan laba rugi konsolidasian PT Kusuma Abadi dan entitas anak per 31 Desember 2021. Tadi pendapatan penjualannya 2.300.000. Ditambah beban pokok penjualan, ini ya.
100.000. Ini sebenarnya bukan ditambah tapi dikurang. Jadi 2.300.000 dikurang 100.000 itu 2.200.000. Kemudian beban penyusutan. Beban penyusutannya 158.000. Beban amortisasi 80.000 dan total bebannya ditambahin, jadi ini ditambah ini, jadi hasilnya 238.000 dan 2.200.000 ditambah 238.000 itu hasilnya 1.962.000. Kemudian ini dikurangi oleh pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendalinya tadi 30.030 rupiah. Nah ini. Kemudian hasilnya jadi 1.931.970 rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan modal PT Kusuma Abadi dan entitas anak per 31 Desember 2021. Tadi kasnya 1.700.000 dikurang persediaannya 40.000, jadi total aset lancarnya adalah 1.660.000. Kemudian aset tetap mesin itu 2.590.000 dikurangi akumulasi 900 ditambah peralatan 390 dikurangi akumulasinya 55.000 ditambah gedung 1.090.000 dikurangi akumulasinya sebesar 100.000 ditambah goodwill 120.000, kemudian total aset tetapnya ada 3.107.000. Aset tetap dan aset lancar dijumlahkan dan hasilnya sebesar 4.767.000. Di sini ada liabilitas, hutang usahanya tadi 1.200.000. Dan modal per 31 Desember 2022. Kita ambil di perubahan modal. Perubahan modalnya 31 Desember ya. Itu tadi 3.597. Hasilnya sama-sama 4.767.000 di bagian aset dan total liabilitas dan ekuitas 4.767.000. Maaf tadi laporan perubahan modal belum saya jelaskan karena kelewat. Jadi laporan perubahan modal PT Kusuma Abadi dan entitas anak per 31 Desember itu saham biasanya 500, aigo sahamnya 200 dan saldo labanya 900. Ini diperoleh dari worksheet. Ya. Saham biasa 500, aigo saham 200 dan saldo laba 900. Saham biasa 500.000, aigo saham 200.000.
Saldo laba 900, laba tahun 2021. Laba tahun 2021 diambil dari sini. Kemudian dikurang dividen. Dividennya dari sini ya. Dari worksheet tadi. 100.000. Nah, setelah itu dihitunglah 900.000 ditambah 1.931.970 rupiah dikurang 100.000 itu hasilnya 2.731.970 rupiah ditambah dengan saham biasa dan aigo saham ini 700 kan ditambah jadi modal kepentingan pengendalinya itu sebesar 3.431.970 rupiah dan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini didapat dari worksheet juga. Kepentingan non pengendali tadi itu dikonsolidasikan 165.030 rupiah. Di sini kita tambahkan aja, jadi hasilnya 3.597.000. Begitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan lagi, laporan perubahan ini laporan bukan ya. Ini neraca. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa yaitu jual beli persediaan. Maaf bila saya terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.